Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Filsafat Umum Dr. Amiruddin SPD MPDI. Puji syukur atas kehadiran Allah SWT, karena berkatnya lah saya bisa mempresentasikan makalah saya. Selanjutnya salawat beriringan salam tak lupa dan tak henti-hentinya saya kirimkan kepada roh junjungan alam, yakni Nabi Muhammad SAW. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan 3 makalah. Yang pertama makalah saya sendiri, dan 2-nya makalah teman saya. Adapun penjelasan dari makalah saya yang berjudul Hakikat Hukuman dan Ganjaran dalam Pendidikan Islam, sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Zalzalah ayat 8 dan 7 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Yang artinya, barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Surah Al-Zalzalah ayat 8 dan 7. Berdasarkan surah Al-Zalzalah, Allah SWT memberikan hadiah atau syurga kepada hambanya yang semasa hidupnya di dunia melakukan kebaikan. Begitupun sebaliknya, Allah SWT akan memberikan hukuman neraka kepada hambanya yang semasa hidupnya berbuat kebatilan. Substansi daripada hadiah dan hukuman tidak akan terpisahkan, sama halnya dengan esensi nilai baik dan buruk yang keduanya saling berjalan beriringan dalam kehidupan manusia. Terus adapun pengertian hukuman secara definisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai siksaan dan sebagainya yang dikenakan kepada orang-orang yang melanggar undang-undang, sedangkan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah punishment. Secara terminologi, hukuman adalah sebuah cara paling terakhir yang diberikan untuk mengarahkan sebuah tingkah laku peserta didik agar sesuai dengan tingkah laku yang berlaku sesuai dengan norma yang berlaku dalam suatu lingkungannya. Menurut Imam Al-Ghazali, hukuman ialah suatu perbuatan di mana seseorang sadar dan sengaja menjatuhkan nestapa pada orang lain dengan tujuan untuk memperbaiki atau melindungi dirinya sendiri dari kelemahan jasmani dan rohani, sehingga terhindar dari segala macam pelanggaran. Hukuman adalah jalan yang paling akhir apabila teguran, peringatan, dan nasihat-nasihat belum bisa mencegah anak melakukan pelanggaran. Dan terus adapun pengertian ganjaran. Ganjaran atau reward ini berasal dari 2 pengertian, yakni secara bahasa dan secara istilah. Secara bahasa, ganjaran mempunyai sebutan masing-masing. Dalam bahasa Indonesia yakni hadiah atau upah dan apresiasi. Dalam bahasa Inggris yakni reward, reinforcement, dan dalam bahasa Arab yakni sawab, ajrun, dan jaza. Secara istilah, ganjaran atau reward adalah alat pendidikan yang dapat digunakan oleh pendidik atau guru untuk menumbuhkan, mempertahankan, atau meningkatkan minat dan motivasi belajar peserta didik agar terlihat secara aktif dan sungguh-sungguh ke dalam proses pembelajaran, sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai dengan baik. Terus pentingnya hukuman dan ganjaran pendidikan Islam. Hukuman merupakan sesuatu yang disyariatkan dan merupakan salah satu sarana dalam pendidikan dan sesekali bisa menjadi hal yang diperlukan oleh pendidik.
Di sini guru harus sangat berhati-hati, jangan sampai siswa yang diberikan hukuman merasa disiksa, atau alat pendidikan yang berupa hukuman ini harus merupakan sesuatu yang tidak menyenangkan sebagai imbalan dari perbuatan yang tidak baik. Akan tetapi perlu diingat bahwa dalam pemberian hukuman tersebut, seorang guru harus memiliki motivasi agar hukuman yang diberikan kepada peserta didik bisa menjadi motivasi yang baik bagi peserta didik itu tersebut. Terus adapun tujuannya untuk memberikan hukuman kepada peserta didik tidak lain hanyalah untuk memberikan bimbingan dan perbaikan. Jadi kesimpulannya adalah hukuman yang tidak bisa dihilangkan dalam substansi pendidikan, karena hukuman selalu beriringan dengan hadiah atau reward. Hadiah berfungsi sebagai memotivasi minat belajar peserta didik, sedangkan hukuman sebagai tindakan atau preventif peserta didik yang minim terhadap minat belajar. Jika salah satu dihilangkan, maka proses pembelajaran dalam satuan pendidikan tidak akan berjalan sebagaimana semestinya yang diharapkan. Dikarenakan hadiah dan hukuman adalah suatu rangkaian yang tidak bisa dipisahkan atau sunnatullah. Demikianlah dari kelompok saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan makalah dari kelompok 7 sebagai berikut, yaitu hakikat evaluasi dan pengembangan dalam perspektif pendidikan Islam. Adapun pengertian evaluasi dan pengembangan evaluasi, istilah evaluasi berasal dari bahasa Inggris evaluation yang berarti tindakan atau proses untuk menentukan nilai sesuatu, atau dapat diartikan sebagai tindakan atau proses untuk menentukan nilai segala sesuatu yang ada hubungannya dengan pendidikan. Terus dalam bahasa Arab, evaluasi dikenal dengan istilah imtihan yang berarti ujian, dan dikenal juga dengan istilah hataman sebagai cara menilai hasil akhir dari proses pendidikan. Dari segi istilah, evaluasi dapat diartikan sebagai proses membandingkan situasi yang ada dengan kriteria tertentu. Karena evaluasi adalah proses mendapatkan informasi dan menggunakannya untuk menyusun penilaian dalam rangka membuat keputusan. Dalam istilah evaluasi terkandung makna pengukuran dan penilaian. Adapun pengukuran adalah kegiatan membandingkan sesuatu dengan ukuran atau standar yang telah dibuat dalam konteks pendidikan. Pengukuran bermakna kegiatan membandingkan antara hasil capaian pendidikan dan pembelajaran dengan ukuran atau standar yang telah ada dan bersifat kuantitatif. Adapun penilaian, kegiatan mengambil keputusan terhadap capaian pendidikan dan pembelajaran dengan ukuran baik dan buruk, tinggi dan rendah, dan sejenisnya. Terus penilaian bersifat kualitatif. Adapun tujuan evaluasi dan pengembangan secara sederhana, tujuan dari evaluasi pendidikan dapat dirumuskan seperti mengetahui kemajuan belajar peserta didik setelah menjalani pendidikan agama jangka waktu tertentu, dan mengetahui tingkat efisiensi metode-metode pendidikan yang digunakan selama jangka waktu tertentu. Evaluasi pendidikan bertujuan untuk penelusuran kesesuaian proses pembelajaran dengan rencana pengecekan kelemahan dalam proses pembelajaran, pencarian penyebab kelemahan dan kesalahan proses pembelajaran, mengetahui keberhasilan pengajaran yang dilakukan oleh guru tersebut. Untuk mengetahui hasil belajar yang dicapai oleh siswa, diagnosis dan usaha perbaikan kesulitan belajar yang dialami oleh siswa, menempatkan siswa dalam kelas atau kelompoknya selesai kenaikan kelas atau kelulusan, pemberian bimbingan atau penyuluhan. Terus adapun syarat-syarat dan prinsip-prinsip evaluasi pendidikan Islam sebagaimana evaluasi pendidikan pada umumnya. Evaluasi pendidikan Islam harus menerapkan prinsip-prinsip evaluasi yang terdiri dari A. Prinsip berkesinambungan, dalam arti evaluasi terhadap pendidikan agama Islam tidak hanya dilakukan pada setiap akhir pertemuan atau tatap muka,
semester atau evaluasi akhir tahun saja, tapi melalui berbagai prosedur dan tahapan, termasuk evaluasi harian, evaluasi pokok dan atau subpokok, bahasan dan sejenisnya. Sehingga bagaimana perkembangan hasil dan kendala yang dihadapi dapat diketahui dengan mudah dan cepat. Terus yang B, prinsip menyeluruh dalam arti bukan hanya aspek hasil saja yang dievaluasi, tetapi juga aspek proses penyelenggaraan pendidikan Islam. Evaluasi pada aspek hasil pembelajaran harus mencakup 3 hal pokok, yaitu kognitif, psikomotor, dan afektif. Misalnya saja ketika ingin mengetahui hasil pembelajaran pendidikan seperti sholat wajib, maka yang dievaluasi bukan saja kemampuan atau pengetahuan anak mengenai prosedur, tata cara, dan persyaratan sholat, tetapi termasuk pula bagaimana keterampilan bacaan dan gerakannya, serta kedisiplinannya melaksanakan sholat wajib. Sedangkan evaluasi dalam proses menyangkut ketersediaan berbagai faktor pendukung, keterampilan, kemampuan, dan kedisiplinan guru, potensi input, dan sebagainya. Terus yang ketiga, C, prinsip. Prinsip objektif dalam arti evaluasi harus didasarkan kepada kondisi objektif. Objektif mengandung arti kata jujur, adil dalam melakukan evaluasi, khususnya dalam melakukan pengukuran dan memberikan penilaian. Jujur dan adil dalam menilai kemampuan yang diperoleh oleh para siswa. Terus prinsip sistematis dalam arti pelaksanaan evaluasi harus betul-betul terencana, baik sasaran dan tujuannya, materi dan bidang garapannya, maupun teknik dan penyelenggaraannya. Dengan begitu, maka evaluasi betul-betul akan menghasilkan sesuatu apa adanya. Jadi kesimpulannya adalah evaluasi merupakan saduran dari bahasa Inggris evaluation yang artinya sebagai penaksiran atau penilaian. Baiklah, inilah persentase dari kelompok 7, dan saya akan melanjutkan persentase dari kelompok selanjutnya.